Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biwali Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan salah satu tokoh ulama Banten terkait beberapa pemberitaan di media sosial yang lumayan ramai rupanya. Hari ini kita akan diskusi mengenai pembangunan PSN PIK 2. Sudah hadir di hadapan kita Bapak Kiai Haji Matin Sarkawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita diskusi Pak Kiai terkait soal PSN PIK 2. Ini rupanya terjadi pro kontra ya. Terjadi demonstrasi yang lumayan ramai, termasuk ada statement sampai di demonstrasi itu ada statement mari kita bangun negara Banten gitu. Kita susun negara Banten sampai dengan penyeruan aksi-aksi yang lainnya untuk menolak PSN PIK 2. Kira-kira pandangan menurut Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Dalam beberapa podcast saya nyatakan, kemudian juga kan pernah saya sampaikan, kalau soal pro kontra itu hal biasa, ya hal biasa. Kita juga kan bisa melihat yang kontra ini bisa kita pilah kan. Ada yang karena sentimen politik, jadi isu politik yang dikembangkan. Sentimen politik. Iya. Ya antara lain tadi bunyi oligarki, bunyi etnis sara, itu kan masuknya wilayah politik ya. Ada yang memang saya bilang masyarakat menolak itu kewajaran. Karena yang disampaikan, yang saya maksud wajar itu adalah yang disampaikan kan soal pengurugan, soal indikasi ini lahan, harga yang tidak sesuai. Itu kan hal-hal yang wajar, Normal ya? normal, normatif banget. Nah, yang politik ini, terutama politik sara ini, etnis dan sara ini yang harus diwaspadai kan begitu kalau saya. Maksudnya penunggangan kepentingan? Yang jelas seperti itu. Mau nunggang, mau apalah, bahkan dia menciptakan memang mungkin terindikasi agar tetap gaduh gitu kan. Ya kalau isunya kayak gitu kan masa sih hanya menolak aja kemudian kalau tidak oligarki gitu, kalau tetap Prabowo oligarki kita siapkan apa tadi Banten bentuk negara. Itu kan provokatif sekali. Dan saya perlu sampaikan ya, masyarakat Banten alhamdulillah insya Allah nggak bakalan masuk ke wilayah itu gitu loh. Karena Banten itu dari sedulunya tetap NKRI, tetap merah putih. Dulu sejarahnya ketika diberikan kewenangan oleh Pak Soekarno untuk mencetak uang sendiri aja nggak keluar dari NKRI. Masa hal-hal penolakan kayak gitu harus Mendirikan negara? Memprovokasinya dengan persiapan membuat negara baru segala macam. Gitu. Ada negara di dalam negara. Nah ini yang maksud saya kepada teman-teman yang masih menolak itu ya waspadai kayak gini. Saya nggak ngelarang orang menolak. Tapi kalau Pak Kiai sendiri setuju terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat atau warga setempat? Kalau persoalan aksi itu kan ada hak masyarakat, ya. Yang isi aksinya ini apa? Makanya ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Aksi Pak, kebebasan berekspresi, berpendapat nggak ada masalah mau dilindungi. Sejauh normatif tuntutannya. Iya, sejauh faktual kan. Tapi kalau makanya saya bilang ini waspada nih, entah dia menunggangnya atau sengaja gitu. Makanya yang dibangun juga kan isu-isu itu aja kok masyarakat tuh. Nah, saya sempat baca nih komen-komen juga Pak Kiai ya, dari beberapa podcast yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ini sepertinya Pak Kiai ini menolak menyetujui pembangunan PSN PIK 2 ya kan, seolah-olah seperti itu. Nah, boleh mungkin Pak Kiai tanggapannya? Terlalu sederhana ya, tapi itu kan hak orang menilai apapun. Karena kalau buat saya berbicaranya soal pembangunan, makanya saya bilang mau PIK 2 mau si apa ke istilahnya, selagi kaitan dengan pembangunan dan kaitan dengan investasi dari swasta manapun, sejauh itu prosesnya ditempuh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku. Sejauh itu dalam tataran pelaksanaannya adalah tidak
melanggar aturan dan kemanusiaan. Kan itu yang saya sampaikan. Kalaupun saya dituduh macam biasa itu. Kalau Pak Kiai sendiri setuju nggak terhadap penolakan PSN Pik 2? Penolakan PSN Pik 2 bisa jadi setuju ketika prosedurnya dilakukan secara, kalau istilahnya malpraktek gitu loh. Malpraktek ya. Kan gitu. Tapi selagi tujuannya untuk kemaslahatan lain hal dan tidak mencederai undang-undangan gitu. Kemaslahatan pun kan proses awalnya harus ditempuh dengan baik, Pak. Makanya saya tetap kepada legal formalnya. Kan gitu. Ketika misalnya saya mau bangun A di area yang tidak boleh, ya jangan dilanggar. Kalau kemudian area itu memang untuk kandang ayam misalnya, untuk hotel, untuk pariwisata, dan saya beli mengurus izin untuk itu di ruangan yang memang disediakan peruntukannya untuk itu. Lalu apa salahnya? Nah, persoalannya adalah ketika misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diduga kuat, pelanggaran-pelanggaran yang mendolimi masyarakat, itu kan ranah lain. Misalnya perampasan tanah itu ranah pidana, ada ranah perdata. Kan itu proses, itu ranahnya administrasi. Jadi kalau memang benar-benar melihat dari aspek maslahat dan madarat, harus juga dilihat prosesnya, maksudnya gitu loh. Jangan kemudian kita itu di begitu sederhana sekali, setuju atau enggak loh, nanti dulu dong, itu pertanyaan anak kecil kan kayak gitu. Kayak saya mendorong ini pemerintah kan tujuannya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah juga harus mengawal ini. Kedua belah pihak ini kan, antara investor atau pengusaha dengan masyarakat, kan wajib dilindungi oleh pemerintah. Investor punya kepastian hukum, masyarakat itu diajak tahu, sehingga di daerah terdampak itu masyarakat kelak tidak jadi penonton. Lalu bagaimana proses teknisnya, misalnya pembebasan tanahnya segala macam, itu kan bisa dikompromikan yang memang itu sudah memasuki nilai-nilai yang layak, kan kira-kira itu. Karena kalau berbicara soal hal yang seperti itu kan terjadi akad yang tidak dipaksakan, kan gitu. Kan saya bicara begini, yang penting proses teknisnya ini nih, jangan sampai kemudian ada penzaliman. Kalau semua ngikutin perasaan, ya susah. Maka ada aturan inilah harus ditempuh secara benar. Dan saya juga mengatakan bahwa iya, biasanya yang membuka peluang korupsi itu kan yang berkuasa, mengeluarkan izin segala macam, kan begitu. Nah, kalau sampai misalkan terjadi yang ramai di media sosial nih, biasanya kan kalau aksi itu kadang-kadang tahu ini terskemakan atau tidak kontrol dalam menyampaikan aspirasi, sampai mari kita susun negara, karena ada aspek kekecewaan mungkin, sehingga mengimprovisasi. Enggak lah, wong yang ngomong itu juga kan orang intelektual. Kekecewaan dalam hal apa sampai kemudian mau memisahkan diri, seolah salah ya. Iyalah. Dan saya yakin masyarakat Banten yang menolak pun tidak akan terpengaruh dengan itu. Makanya saya jawabin, jangan jadi momok di Banten ini yang seolah menakutkan bagi dunia investasi siapapun gitu loh. Karena ini yang lagi rame soal PSN Pik 2, maka temanya PSN Pik 2. Baik. Gitu. Siapa sih orang yang tidak butuh pembangunan? Wow. Ada juga kan yang menuduh ini urusan duit. Yang berbicara ngomong duit aja itu, kan kita ini juga masyarakat itu belanja segala pakai duit, Pak. Betul. Ya. Iya. Yang penting prosesnya ini jangan melanggar. Istilahnya mah halal haramnya dilihat gitu loh. Ya. Halal haram dalam konteks ini kan soal perizinan, soal kelayakan bagaimana dia memanusiakan manusia. Mengapa? Karena ini guide-nya kan pemerintah. Pemerintah daerah itu sosialisasi. Lalu yang paling penting, kepada pemerintah dan investornya juga harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Gitu. Baik. Harus mendengar. Itu aja kok. Siap. Terima kasih Pak Kiai. Sudah diskusi sore ini, ada pencerahan sedikit. Untuk closing statement buat warga Banten atau buat pemerintah tadi yang disampaikan Pak Kiai. Ya, warga Banten, mari kita ciptakan suasana Banten yang sejuk dan damai. Masyarakat Banten
yang ramah investasi, ya, dan pemerintah mengguidance seluruh kerangka pembangunan baik infrastruktur dan lain-lain yang tujuannya kesejahteraan masyarakat, ini juga harus bisa mengawal dan transparan. Ya, itu aja pesan saya. Terima Kita kasih. tetap ciptakan damai, ya, mau yang pro dan yang kontra. Nggak usah ribut-ribut. Baik, terima kasih Pak Kiai atas Ya. waktunya. Demikian sahabat Biwali Channel, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu tokoh ulama di Banten soal pro kontra pembangunan PIKS 2 PSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.